Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Melinda dengan NIM C0E020008 dari Prodi D4 Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang pengelolaan kas atau keuangan dari mata kuliah perbendaharaan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kas. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kas negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, diperlukan suatu sistem pengelolaan kas negara yang mengacu kepada prinsip pengelolaan kas yang baik. Prinsip tersebut mencakup adanya perencanaan kas yang baik serta pemanfaatan semaksimal mungkin dana kas yang belum digunakan. Selanjutnya, prinsip umum dan pengendalian kas. Prinsip pengendalian internal terhadap kas menetapkan bahwa harus ada pemisah fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pengelolaan kas, yaitu pemisahan antara fungsi penyimpanan, pelaksanaan, dan perencanaan. Selanjutnya di sini ada jenis pengendali kas. Ada beberapa macam pengendalian terhadap kas, yaitu yang pertama, terhadap pemisah tugas antara yang melakukan otoritas dengan pemegang kas pencatat. Kedua, penggunaan tempat penyimpanan kas yang aman seperti berangkas dan sejenisnya. Ketiga, pengeluaran kas dengan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Keempat, penerima kas dilakukan dengan cek sehingga terdapat pengendali pencatat oleh pihak lain. Kelima, rekonsiliasi bank antara pencatat perusahaan dengan rekening koran bank. Keenam, pencatatan kas keluar dan masuk menggunakan nomor urut. Ketujuh, menggunakan sistem voucher. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengendali kas. Yang pertama, pembantu pertanggungjawaban. Kedua, adanya pemisah tugas secara tegas. Ketiga, prosedur dokumentasi harus dimiliki perusahaan. Keempat, pengendalian secara fisik, mekanis, dan elektronik. Kelima, verifikasi internal yang independen harus ada. Selanjutnya, yaitu mengenai pengelolaan kas atau uang negara. Pengelolaan kas negara dikelola terpusat melalui mekanisme Trustees Single Account atau TSA. Semua penerima negara dikumpulkan pada suatu rekening saja. Demikian juga dengan belanja negara, dikeluarkan dari rekening yang sama. Dengan TSA, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara atau BUN mengetahui berapa besar jumlah kas negara secara terus-menerus. Selain sistem TSA, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Keuangan juga memiliki berbagai sistem canggih lainnya yang saling terkait dalam manajemen atau pengelolaan kas negara. Selanjutnya, selain ada sistem TSA, ada juga yang pertama sistem Treasury Dealing Room atau TDR. Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia saling berkoordinasi dalam rangka menjalin stabilitas keuangan nasional. Salah satunya adalah dalam menentukan jumlah pengeluaran negara atau belanja pemerintah agar tidak berpengaruh negatif terhadap inflasi. Salah satu koordinasi tersebut terjalin dalam pelaksanaan Treasury Dealing Room atau TDR. Kedua, ada Treasury National Pooling atau TNP. TNP diterapkan untuk saldo dana yang ada di rekening bendahara instansi pemerintah. TNP adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran yang terdapat pada seluruh kantor cabang bank umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening. Yang ketiga ada kartu kredit pemerintah. Penggunaan kartu kredit pemerintah adalah bagian dari pengelolaan kas negara. Belanja pemerintah misalnya untuk keperluan sehari-hari perkantoran, ATK, dan perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Belanja pemerintah akan dibayar terlebih dahulu oleh bank penerbit kartu kredit
lalu dibayar lunas saat jatuh tempo. Dengan demikian, tidak dibutuhkan uang tunai yang menyebabkan terjadinya dana menganggur di berangkas. Nah, itulah sedikit penjelasan saya mengenai makalah saya. Apabila banyak kesalahan kata saya, mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.